Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan mengcover 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah skenario dari distributed testing, lalu yang kedua ada beberapa perubahan yang dilakukan terhadap aplikasi dan infrastruktur terkait dengan uji coba juga. Jadi ternyata harus ada yang diubah gitu ya. Lalu yang ketiga adalah eh, hasil result dari uji coba yang sudah dilakukan. Saya akan mulai dari skenario yang pernah dibahas di minggu lalu. Jadi, waktu minggu lalu, saya baru membahas 2 skenario. Dan ternyata 2 skenario tersebut masih tidak, apa ya, belum belum memenuhi lah istilahnya seperti itu. Dimana skenario 1, dimana kita punya EKS worker nodes-nya itu 2 vCPU masing-masingnya. Dan ini ternyata kurang untuk aplikasinya. Eh, Sebenarnya bukan untuk aplikasi IoT Image yang kurang, tapi eh, manajemen resource-nya jadi kurang efektif lah seperti itu untuk aplikasi lainnya seperti Broker, Redis, dan MongoDB. Jadi 2 vCPU ini kurang gitu. Kalau kita cuma pakai 2 vCPU, sepertinya akan menambah biaya lah, karena banyak nodes yang nantinya akan di launch. Jadi nanti saya tambah jadi 4 vCPU dan RAM-nya itu jadi 16 GB. Kalau ini RAM-nya masih 4 GB saja. Dan itu masih kurang. Resource manajemennya tidak begitu cocok karena mengingat saya menggunakan beberapa aplikasi IoT Meet, Broker, MongoDB, dan Redis Cluster. Jadi harus tambah lebih terstruktur untuk satu node-nya. Baik, yang kedua adalah Jmeter Worker Nodes dan Controller Nodes-nya di skenario pertama ini masih digabung dan sama rata semuanya 16 vCPU. Dan nantinya pada skenario yang kedua, nah ini tadi saya ubah jadi 4 vCPU. Nah, pada skenario yang kedua, Jmeter Worker Nodes masih menggunakan CPU yang sama, yaitu berjumlah 16 vCPU masing-masingnya. Tapi saya pisah controller nodes-nya karena nggak kuat waktu itu. Kalau sama-sama 16 vCPU, jadi saya ubah jadi 48 vCPU. Nah, ternyata skenario kedua ini juga masih belum kuat untuk controller nodes-nya. Jadi saya tambah lagi jadi 72 vCPU. Itu. Dan thread-nya berkurang, tadinya mungkin 1.024.000 jadi sekarang 992.000 lah targetnya. Tapi saya kira itu nggak begitu masalah. Dan kira-kira gitu, jadi nanti menggunakan 72 vCPU untuk controller nodes dari Jmeter. Baik, kira-kira itu, dan total vCPU-nya memang yang saya hanya gunakan itu 832 totalnya. Jadi kalau kita jumlahkan ini semua, ini 832. Sebenarnya saya punya lebih. Jadi pihak AWS mendukung apa yang saya lakukan, jadi ditambahin lagi gitu ya. 564 tambah 520. 564-nya itu untuk spot instance, 520 untuk on demand. Kalau kita tambahkan 1084 saya punya vCPU. Tapi saya menggunakan 832 saja. Dan Jmeter Worker 31. Dimana saya menggunakan 564 dari spot dan 268 dari on demand. Baik, untuk uji coba, oh ya, hal yang saya ubah dulu deh. Jadi hal yang saya ubah itu berkaitan dengan kemarin itu internal load balancer dari data flow-nya itu. Sebentar, saya coba buka diagramnya dulu. Mungkin ini ya, HTTP versus MQTT. Oke, jadi kemarin uh, di sini itu ada internal load balancer di antara aplikasi dan Redis.
Begitu pula dengan Redis, di antara Redis dan MongoDB. Itu ada internal load balancer. Jadi saya pikir awalnya baik Redis cluster dan MongoDB, saya pikir awalnya mereka belum bisa mendistribusikan datanya gitu ya dari aplikasi ini ke masing-masing slot yang tersedia gitu kan. Slot yang tersedia maksudnya port-port dari Redis cluster ini. Kan kalau Redis cluster kan punya banyak port gitu untuk menerima data supaya terdistribusi lah istilahnya seperti itu. MongoDB juga gitu, MongoDB Sharded juga punya banyak port yang sebagai slot dari database gitu. Nah ternyata saya kira mereka nggak bisa melakukan itu, nggak bisa melakukan distribusi gitu tanpa adanya sesuatu hal yang mendistribusikan, yaitu saya pikir internal load balancer waktu itu. Ternyata tanpa internal load balancer mereka bisa melakukan itu gitu. Dan triknya eh, di service sini, ini kan misalnya ada service Redis, salah, SVC. Nah, Redis cluster ini ternyata hanya dengan saya masukkan ke, maksudnya datanya saya assign ke, hubungkan ke aplikasinya saya hubungkan ke cluster IP atau cluster lokal IP dari service ini, itu sudah bisa. Nanti slotnya sudah otomatis didistribusikan oleh dia, oleh si Redis cluster ini. Dan kalau kita lihat di dalamnya, Redis ini sudah punya endpoint, dan endpointnya sudah ada beberapa gitu. Dan ini akan didistribusikan ke slot port yang tersedia ternyata. Saya waktu itu nggak baca sampai sini, nggak memperhatikan ini, jadi malah pakai internal load balancer gitu. Saya pikir seperti itu caranya, cuman ternyata nggak perlu. Sama halnya dengan Redis, MongoDB juga. Jadi MongoDB Sharded di sini sudah ada cluster IP dan nanti kita tinggal assign saja ke sini aplikasinya. Kalau kita lihat aplikasinya, nah tadinya ini dari MongoDB ini awalnya menggunakan internal balancer, ini hostnya saya hapus jadi hanya menggunakan DNS dari cluster IP lokalnya. Nah ini dia DNS-nya. Ini nama service-nya, ini namespace-nya, ini svc.cluster.local. Ternyata sudah bisa didistribusikan gitu datanya. Sama halnya dengan MongoDB, Redis juga. Ini tadinya saya menggunakan internal balancer yang masuk ke cluster lokal. Nah, sekarang saya pangkas jadi hanya langsung ke cluster lokalnya saja. Dan alhamdulillah slotnya bisa udah otomatis gitu. Distribusikan ke tiap portnya. Ya, mungkin itu perubahan yang saya lakukan waktu itu. Selanjutnya hasil ya. Jadi kalau dari hasil alhamdulillah bisa mencapai 1 juta koneksi untuk yang HTTP, tapi kalau yang MQTT belum berhasil. Mana ya HTTP ini? Oke. Mana ya? Sebentar. 2 hari yang lalu. Oh, ini di sini nih. Bukan. Hmm. Oh, ini belum. Saya restart dulu deh. Saya reload dulu. Nah, 2 hari yang lalu. Loh, kok gini ya? Oh iya benar. Nah, di sini kira-kira percobaan yang ini. Oke. Nah, saya sudah bisa mencapai 1,32 juta. 1,32 juta. Kalau saya coba zoom in lagi ke sini,
Nah, kira-kira seperti ini. 1, ya 1,3 juta. Mungkin kalau ditambah ini jadi 1,5 ya. Ya intinya ini network load balancernya menerima request sebanyak 1,3 tambah 200.000 ini. 1,3, 1,5 juta request per second dari Jmeter. Seperti itu. Ini untuk HTTP. Ini untuk HTTP. Tapi kalau untuk MQTT sebentar, mungkin ini. Oh, 2 hari. Kalau untuk MQTT belum berhasil, tapi percobaan yang paling bagus itu yang ini. Ini adalah percobaan paling bagus, hasilnya itu ya maksimum hanya bisa mencapai 53.000 request per second di sini. 53.000. Ya, ya intinya ya sekitar 40.000 sampai 50.000 yang diterima oleh network load balancernya. Kenapa berbeda sangat jauh? Karena ternyata saya juga agak bingung gitu. Mungkin karena protokolnya kali ya beda. MQTT MQTT saya dengar-dengar kan memang cepat dan sangat ringan. Jadi dari data yang masuk saja itu baru sebentar udah banyak sekali gitu. Saking entengnya gitu. Jadinya resource kita lebih cepat dimakan gitu. Walaupun eh, daya transportnya sangat cepat dan enteng bagi IoT, tapi resource yang digunakan oleh MQTT di aplikasinya ini sangat besar sekali, apalagi di brokernya. Dan datanya memang saya lihat cepat sekali gitu. Baru 1 menit udah bisa berjuta-juta. Sedangkan kalau HTTP baru 1 menit tuh kalah gitu. Walaupun request per secondnya lebih tinggi. Saya juga bingung kenapa seperti itu. Tapi ya alhamdulillah ini sudah membuktikan sih bahwa ada yang uh, ada opportunity-nya ya bagi aplikasinya. Kalau kita lihat pot yang bertambah waktu kemarin IoT dari aplikasi dulu ya, dari aplikasi 2 hari yang lalu. Hmm, mungkin sekitar sini. Wah, nggak jalan ini. Saya restart dulu. Oh udah ya. Oh ya nih, ini. Jadi di sini kira-kira saya zoom in dulu. Ya, ini ketika percobaan 1 juta koneksi itu dilakukan, jadi pot yang bertambah itu bisa sampai, dan ini sudah berhasil scaling otomatis aplikasinya, pot up dari aplikasinya ya, maksudnya awalnya inisialisasi 20 pot secara langsung karena data yang datang begitu besar, jadi saya kira kalau cuma satu awalnya takutnya malah nggak ke schedule gitu aplikasinya.
keberatan. Jadi saya inisialisasi 20 dan sekitar beberapa menit nambah jadi 24, 28, 32, 38, 42, 47, 58, 65 dan terakhir 82 port dari aplikasi. Jadi 1 juta koneksi dengan manajemen resource yang saya coba lakukan berhasil memiliki 82 port ini. Dan kalau kita lihat CPU-nya juga sangat tinggi sampai peak terbesar itu 38 CPU core. Total ya 38 CPU core. Dimana ini satu garis lurus dengan ketika pot ini bertambah menjadi 82. Ada propagasi sedikit mungkin. Sini 38 CPU. Nah ini masing-masing portnya, kalau ini kan sumnya, ini totalnya. Kalau ini masing-masing portnya bisa kita lihat di sini. Masing-masingnya kira-kira kalau kita tarik garis lurus di bagian peak ini, kira-kira di sini masing-masingnya ada 1, berapa CPU gitu untuk setiap portnya. Kita nggak mengalami CPU throttling di sini, jadi masih aman. Dan ini memorinya. Kalau peaknya tadi di bagian sini, masing-masing dari portnya, masing-masing dari aplikasi itu menerima sekitar 1, rata-ratanya 1, berapa gitu gigabyte. Seperti itu. Ini networknya seperti ini. Baik, ini jam 00.54.01.20. Kita akan lihat pertambahan Redis-nya dari percobaan HTTP ini. Pertambahan Redis. Nah, ini. Jadi Redis untuk 1 juta aplikasi ternyata masih kuat. Hanya bertambah 1 port saja. Dua port dari inisialisasinya 6 port Redis clusternya bertambah 2 port saja jadi 8. Ini menarik karena memang yang saya baca Redis ini memang bisa kuat I/O-nya itu input outputnya write disk-nya 1 juta write per second. Karena itu Redis bukan cluster, mungkin ini yang saya gunakan kan Redis cluster jadi beda, lebih kecil, jadi nambah 2 slot lah seperti itu, nambah 2 cluster. Nah ini CPU-nya ketika sudah mencapai peak, ini tadi kita ingat-ingat di menit jam 1:06 ini kan peak tertinggi 82 port dari aplikasi. CPU dari Redis juga mengalami peak juga, tapi hanya sebentar saja dan cukup kecil menggunakan CPU-nya, yaitu sekitar 3 komaan. 3,65 core CPU. Dan memorinya sekitar, ya inilah tiap klasternya 1, gigaan networknya. Nah itu untuk yang Redis. Kalau untuk MongoDB kita coba lihat, MongoDB tidak ada perubahan scaling. Jadi karena MongoDB memang hanya menerima data berdasarkan migrasi dari cron job dan nggak write through gitu ya. Tapi saya menggunakan write back sekarang untuk strategi cachingnya. Jadi nggak ada port yang bertambah gitu karena I/O-nya hanya sekali-sekali saja gitu tiap menit.
Nah, tapi CPU-nya paling banyak di sini karena memang datanya kan baru diterima. Jadi waktu itu saya pernah catat kemarin untuk satu kali percobaan 1 juta koneksi tersebut, data yang diterima oleh yang di apa ya, yang dikirim lah istilahnya gitu oleh device-device 1 juta device tersebut adalah jumlahnya mencapai 20 juta. 20 juta data untuk 20 menit percobaan. Nah, ini dia. Ini. Kalau kita lihat. Nah, ini. Ini yang kanan ini adalah Redis. Ini tadinya punya data terus di migrate jadi 0. Migrate ke MongoDB. Nah, ini yang kiri adalah MongoDB. Nah, ini kira-kira. Jadi, data yang di migrate ke MongoDB itu sekitar 21 juta data. 21 juta. Dan ini cukup besar sekali gitu datanya. Mungkin bisa dikategorikan sebagai big data untuk diproses nantinya di machine learning. Maka dari itu memang peak terbesar dari MongoDB berada di sini karena pemindahan datanya migrasi kan belakangan gitu ya. Setelah peak ini, peaknya kan di daerah sini, lalu pemindahan data baru di daerah sini. Jadi CPU-nya baru kenanya di sini. Untuk memori stabil. Jadi mungkin MongoDB hanya perlu CPU saja ya. Yang nah ini networknya. Oke, ini untuk HTTP. Kalau yang MQTT berarti kita pindah lagi nih menggunakan MQX. Sebentar, saya agak lupa percobaannya jam berapa ya. Kita dulu deh. Saya coba zoom dulu. Oh, di sini ya. Ya, kira-kira di sini. Saya geser lagi ke kiri sedikit. Ups, kebanyakan ya. Zoom out dulu. Oh iya, di sini di sini. Kira-kira di sini. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah percobaan 31.000 request per second untuk yang MQTT. Dan bisa kita lihat ya dari brokernya sendiri, ini pertambahannya sangat besar sekali, walaupun hanya 31.000 request per second. Awalnya 20, saya inisialisasi bertambah 50 ke 54 dan ke langsung 168 ketika peak sudah nyampe tinggi. Ini untuk CPU-nya. Tinggi sekali. Memorinya lebih besar sampai satuannya 15 GB. Besar sekali. Padahal requestnya hanya kecil. 31.000 request per second saja gitu. Nah, kalau kita lihat Redis-nya ketika event tersebut terjadi, nah ini yang tadinya 6 jadi 8 sama halnya dengan HTTP. Tapi menurun lagi, lebih cepat. CPU-nya untuk MongoDB juga untuk event ini tidak ada pertambahan tapi ada kira-kira peak CPU di sini. Hanya satu CPU saja dan tidak terlalu berat. Dan memorinya. Oh, justru ini memakan banyak memori.
Kalau yang MQTT, kira-kira seperti itu untuk yang MQTT. Kalau aplikasinya, aplikasi IoT Meet juga bertambah, juga eh, apa ya, affected juga dari bertambahnya request dari broker ke aplikasi kan. Kalau tadi kita lihat kan awalnya dari broker dulu, broker tadi banyak sekali scaling baru ke aplikasi. Nah, ini aplikasi juga scaling juga jadi 46, lebih sedikit scalingnya. Scaling terbesar adalah tadi ketika brokernya. Ya, kira-kira seperti itu untuk yang MQTT. Baik. Nah, ini adalah resultnya. Ini HTTP overtime. Dashboardnya dulu ya. Nah, HTTP jadi summary-nya adalah hanya 40% yang pass atau yang sukses. 60% gagal requestnya. Jadi alhamdulillah ini sudah, walaupun errornya 60% tapi ini adalah percobaan yang valid karena mengingat dilihat dari aplikasi terscaling dengan baik gitu. Jadi ini bisa dikatakan valid walaupun ini filenya 60, artinya ada yang harus dikembangkan lagi. Seperti itu. Nah, untuk response time saya nggak tahu kenapa juga ini cukup besar untuk 1 juta koneksi. Mungkin harusnya RAM up-nya ya, skenario RAM up-nya yang agak salah. Jadi kan seharusnya RAM up-nya itu ada stabilnya dulu, tapi ini saya teruskan seperti segitiga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat RAM up-nya kemarin, nah kira-kira kan gini. Seharusnya saya skenarionya ke 10.000 dulu, lalu stabil ke 20.000 misalnya, stabil ke 32.000 baru stabil gitu ya. Mungkin errornya nggak sebanyak ini jadinya. Karena aplikasi ada sedikit waktu untuk melakukan scaling dan lain halnya gitu. Dan tentu ini akan mempengaruhi response time ini juga. Seharusnya seperti itu. Tapi saya baru kepikiran sekarang dan sudah nasi sudah menjadi bubur. eh Ya emang besar sekali dananya yang sudah dikeluarkan, jadi ya mungkin ini sudah cukup lah. Dan ya ini errornya mungkin kebanyakan dari Java. Overtime ini response time-nya seperti ini. Nah, ini yang successful. Ya, ini thread-nya kemarin kan 32.000 ya, jadi 1 juta. 32.000 sampai 1 juta. Ini 31 instance di sini worker node-nya. Nah, ini throughput-nya. Throughput kita peak-nya berada di menit ke-15, di mana ini juga yang membuat 82 port tadi sebanyak 118 megabyte per second throughputnya. Saya kira ini cukup tinggi dan alhamdulillah ini bisa ditangani oleh aplikasinya. Aplikasinya sudah bisa menangani throughput sebesar itu dan bisa kecil lagi gitu. Bisa kembali lagi. Latency masih cukup besar.
Ini untuk throughputnya hit per second ya mungkin kira-kira seperti itu untuk yang HTTP. Sekarang MQTT. Nah, MQTT ini karena saya menggunakan request per second yang lebih kecil, 31.000 saja, eh, jadi errornya cuma 34%. Nah, ini cukup menggembirakan juga, average time-nya cuma 37 millisecond saja untuk MQTT. Artinya ini cukup cepat sekali dan less throughput juga. Tapi dari resources besar sekali untuk brokernya. Overtime kalau kita lihat kira-kira seperti ini, response time-nya sangat kecil sekali, sekitar 4 millisecond, 4 millisecond. Dan ini besar ketika memang saya matikan waktu itu. Response times-nya. Trap-nya 31.000 per second, artinya masing-masingnya 3.200. 1.000 thread per node-nya. 1.000 thread per node. Kira-kira seperti ini. Untuk throughput-nya ini byte yang diterima oleh Jmeter sebanyak ini. Aplikasi bisa mengembalikan byte sebanyak ini. 400, ini berapa ya? 40 megabyte per second. Dan juga yang di send ini ya, ini yang di send oleh Jmeter, ini yang diterima oleh Jmeter. Jadi aplikasi mengirim responsnya sebanyak ini. Dari throughputnya sangat kecil sekali, jadi karena memang hanya 31.000 request per second, 1.000 dikali 31 node, jadi hanya segini. 31.000 ya, 31.000 hits per second. Latency versus request aman. Nah, persentilnya aman sekali ini, bagus. Ini idealnya yang diharapkan seperti ini untuk HTTP sebenarnya. Tapi sayangnya di HTTP masih terlihat tidak bagus. Besar sekali di area sini itu persentilnya. Nah, ini untuk MQTT. Ini bagus sekali di angka hanya 200 millisecond, 220 millisecond. Sementara ini bisa sampai banyak sekali millisecondnya. Untuk distribusinya kira-kira seperti ini. Di response time 0 sampai berapa ini ya? Between 0 and 100 millisecond, there are 26 juta responses. Jadi MQTT sangat baik sekali, response time-nya kecil sekali dari 26 juta request yang dilakukan. Sementara untuk yang distribusi HTTP, sini masih terlihat peak-peak yang muncul, noise yang muncul, ini adalah errornya.
dan distribusi juga baik di sini, 444 juta responses between 0 dan 100 millisecond. Ya kemarin habisnya kira-kira segini, 243 tambah 313. Ya kira-kira seperti itu untuk progres ini. Mungkin saya akan langsung lanjutkan saja ke tulisan. Terima kasih.